Halo, selamat siang teman-teman. Dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas tentang 3 perusahaan yang bergerak di properti. Jadi kan sebenarnya menurut saya sih perusahaan-perusahaan yang bergerak di properti itu sekarang lagi terdiskon yang lumayan banyak ya. Jadi kayak harga perusahaannya sendiri, harga sahamnya itu lumayan turun banget. Tapi emang ada tantangan tersendiri ya. Dia itu turun kan ada penyebabnya, yaitu sekarang itu lagi ada isu-isu resesi keuangan global. Terus ditakutkannya itu daya beli masyarakat turun, apalagi suku bunga BI naik terus kan. Jadi suku bunga BI terakhir itu dari 3,5 naik 0,5 jadi 4%. Dan ditakutkannya lagi akhir tahun ini akan ikut naik gitu. Karena kan The Fed itu mau naikin suku bunga. Supaya rupiah kita itu tidak sampai melemah banget. Biasanya nanti bukan cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia itu biasanya ada beberapa negara yang akan ikut naikin suku bunga gitu. Jadi kayak kemarin yang The Fed naikin 0,75%, kan Indonesia naikin 0,5% gitu. Jadi tantangannya emang di daya beli masyarakat. Tapi sebenarnya valuasi saham-saham yang bergerak di properti ini lumayan menarik juga. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi semua saham itu menurut saya ada plus minusnya, nggak ada yang perfect 100% gitu. Yang pasti naik itu menurut saya nggak ada gitu. Tapi kan kita bisa lihat jadi kita saat memilih saham, yang penting kita tahu aja kenapa kita beli saham itu gitu. Jadi lebih tahu alasannya gitu. Tapi valuasinya lumayan menarik sih 3 perusahaan ini. Nanti saya akan bahas satu-satu dan saya akan bandingkan 3 perusahaan tersebut. Saya sendiri itu ada perusahaan BSDE, tapi secara persentase di portofolio nggak gitu banyak sih untuk yang BSDE ini. Di harga Rp955 waktu itu saya beli. Ya kayak gitulah. Sekarang sih lagi floating loss ya, tapi saya sih masih keep, jadi belum saya jual gitu. Tapi ini video ini bersifat edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Kalian harus research sendiri, jadi kayak belajar sendiri kenapa kalian kalau mau beli saham ini itu kalian yang penting tahu alasannya aja. Tapi ini video bukan ajakan beli atau jual, lebih ke edukasi. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih. Itu adalah CTRA. CTRA ini harganya sih sekarang 960 ya. Terus kalau dibandingkan sama book value-nya itu 966. Itu current price to book value-nya itu 0,99. Jadi harga yang sekarang sama book value-nya itu sama. Terus habis itu untuk earning per share-nya 108, itu PI rasionya 8,82. Sebenarnya di bawah 10 sih udah lumayan oke sih. Maksudnya lebih ke not bad gitu. Terus habis itu debt to equity rasionya 0,46. Jadi 46% dari equity-nya itu total debt-nya. Jadi menurut saya ini sih not bad ya. Secara keseluruhan sih CTRA itu nggak jelek-jelek amat sih, lumayan bagus. Yang kedua adalah BSDE. Kalau BSDE ini saya ada sahamnya juga, BSDE di harga Rp955. Jadi sekarang lagi floating loss ya, sekitar 5%-an. Kalau dari grafik sih harganya lagi murah ya. Terus kalau laporan keuangannya 2022 dibandingkan 2021 itu ada penurunan sedikit. Terus current book value-nya itu 1.496. Sekarang ini current price to book value-nya itu 0,6. Jadi seolah-olah diskon 40% kalau dibandingkan dengan book value-nya. Ini lumayan menarik sih. Kalau current PI rasionya itu 20. Jadi kan tadi saya bilang kalau misalnya 10 ke bawah itu lumayan bagus. 20 ini nggak gitu bagus sih. Cuman ini kan lagi penurunan, mungkin karena penurunan daya beli masyarakat dan lainnya. Jadi kalau misalnya suatu saat bisa ditingkatkan sih lumayan menarik ya. Cuman yang dari book value-nya sih lumayan murah. Terus debt to equity rasionya itu 0,38. Jadi 38% dari equity-nya itu adalah hutang. Ini lebih kecil dari si CTRA yang tadi. Yang ketiga itu BKSL. Sebenarnya BKSL ini saham harga Rp52 ya. Jadi mungkin jeleknya itu kalau dia sampai nyangkut di 50 ya, itu kadang bisa susah keluar juga. Jadi ini kalau dilihat dari grafik dia lumayan sering dihinggap di harga 50. Jadi itu negatifnya. Terus tahun 2022 ini dia minus laporan keuangannya. Tahun 2020 juga minus, jadi mengalami kerugian.
Kalau dari current book value per share-nya 133, kalau dibandingkan sama harga sekarang itu 0,39, jadi 39% dari book value-nya itu harganya sekarang. Terus kalau dari PE rasionya itu minus ya sekarang, karena dia kan lagi rugi kan 43M. Terus habis itu untuk debt to equity rasionya 0,29, jadi 29% dari total equity-nya itu hutang. Jadi kalau secara keseluruhan kita bandingkan BSDE, CTRA, sama BKSL. Untuk market cap-nya itu yang paling gede BSDE 19,1, CTRA 17,7, BKSL 3,4. Terus untuk dari current PE rasionya itu berarti yang paling menarik bisa disimpulkan CTRA karena kan dia 8,82. Kalau untuk dari current price to book value, sebenarnya yang paling menarik kan BKSL, tapi karena dia minus laporan keuangannya, jadi bisa dilihat yang kedua menarik itu adalah BSDE 0,6. Lalu dari hutangnya sendiri, dari BSDE 38%, kalau yang CTRA 46%, terus yang BKSL 29%. Sebenarnya ini BKSL juga kecil juga sih, cuman ya BKSL itu resikonya pertama perusahaannya lagi rugi. Kedua ini 3,5T ini nggak gitu gede sih untuk likuiditasnya. Terus kalau misalnya dia sampai nyangkut di 50, takutnya lama gitu baru dia naik lagi, walaupun ada potensi kalau misalnya dia untung misalnya 10 poin aja dari 50 ke 60 kan naiknya kayak 20% gitu. Tapi saya sih tetap lebih prefer BSDE ya, karena saya juga ada saham ini sih di harga 955. Menurut saya BSDE ini walaupun laporan keuangannya belum yang bagus-bagus amat, tapi seenggaknya dia nggak minus. Terus dilihat dari current price to book value-nya lagi terdiskon 40%. Lalu dari hutang juga dia hutangnya nggak besar-besar amat sih, 0,38. Karena kan tantangan dari perusahaan properti sendiri itu selain dari daya beli masyarakat yang menurun karena kenaikan suku bunga, hutangnya perusahaan juga harus dilihat kan, karena kalau misalnya mereka punya hutang yang gede, mereka itu beban bunganya akan naik. Kalau beban bunganya akan naik, pendapatannya akan turun gitu. Ini video bukan buat ajakan beli atau jual ya, lebih tepatnya lebih buat edukasi aja gitu, maksudnya sharing gitu. Bila like video ini, bila suka jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.